Perjanjian MOU Helsinki, apa aja sih? Coba bayangin, setelah konflik panjang, Aceh akhirnya punya peluang besar untuk berubah. Aceh diberi kewenangan luas untuk mengatur daerahnya sendiri, mulai dari kebijakan lokal sampai arah pembangunan jangka panjang. Gak cuma itu, Aceh juga boleh punya partai politik lokal. Artinya, suara rakyat bisa langsung sampai ke pengambil keputusan. Dari situ, kontrol terhadap ekonomi mulai berubah. Sumber daya alam yang dulu diperebutkan, kini lebih banyak dikelola Aceh. Hasil migas pun sebagian besar kembali untuk Aceh. Ini jadi fondasi kuat untuk membangun ekonomi yang mandiri. Ditambah lagi, dana otonomi khusus mengalir untuk pembangunan. Pajak dan pendapatan daerah juga bisa diatur lebih fleksibel. Investasi bisa diarahkan sesuai kepentingan daerah. Tanah dan aset dijaga supaya tetap untuk rakyat. Di sisi lain, identitas Aceh tetap kokoh, hukum adat dan syariat diakui secara resmi. Inilah yang bikin Aceh punya kekhususan yang gak dimiliki daerah lain. Sebuah peluang besar untuk melesat lebih jauh. Kalau semua ini dimaksimalkan, Aceh bisa jadi lebih kuat dan mandiri. Ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera. Tapi pertanyaannya sekarang, semua ini sudah benar-benar terwujud belum? Menurut kamu, MOU ini nyata atau halu? Tulis komentar kamu di kolom komentar.